Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam hari ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat terakhir di bulan Sya'ban, malam Jumat depan kita akan berjumpa dengan Ramadan insyaallah. Malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-19, tawakal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurus segala urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Ayat yang lain, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman orang beriman bertawakal. Surat Ali Imran 122. Ayat yang ketiga, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah 23. Kepada Allah lah kamu bertawakal kalau memang betul kamu beriman. Dikaitkan Allah antara iman dan tawakal. Tidak mungkin orang mampu bertawakal pada apa yang dia tidak percaya. Pasti dia percaya baru dia bisa bertawakal. Semakin kuat keyakinan, semakin kuat tawakal. Kalau sudah kita serahkan pada Allah, itu urusan Allah, Allah yang mengurus setelah usaha. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, akhbarana al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Fawraq, kami meriwayatkan dari guru kami Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Fawraq, dari Abdullah bin Ja'far bin Ahmad Al-Asbahani, dari Yusuf bin Habib bin Abdul Qahir, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Hamad bin Salamah, dari Asim bin Bahdalah, dari Zar bin Hubaysh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, uritul umama bil mausim. Pada musim haji Allah Ta'ala memperlihatkanku seluruh umat manusia ini. Fara'aitu ummati qad mala'us sahla wal jabal. Aku lihat umatku sudah memenuhi segala dataran di atas permukaan bumi, di darat, di laut, di bukit, semua umatku penuh. Fa'ajabani kasratuhum wa hay'atuhum. Maka jumlah mereka dan bentuk mereka membuat aku senang dan terkagum. A'jabani, ajib. Faqila li, lalu dikatakan, ditanyakan kepadaku, aradita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ridha engkau dengan umatmu yang banyak dengan berbagai macam bentuknya ini? Faqultu na'am. Lalu aku jawab, ya, aku ridha. Qala wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Bersama umatmu itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Langsung saja masuk surga, tak ada pakai checkpoint, langsung masuk. Bagaimana keadaan mereka yang langsung masuk surga itu? 4. Yang pertama, la yaktawun, mereka tidak berobat menggunakan besi panas. Zaman Nabi dulu ada terapi, besi itu dipanaskan, setelah panas diletakkan di dekat kulit yang sakit. Mereka tidak melakukan itu. Wala yatatayyarun, mereka tidak percaya kepada burung. Zaman dulu mereka kalau mau pergi musafir bisnis, dilemparnya burung yang ada bertengger di atas dahan kayu. Kalau burung itu pergi ke arah Yaman, maka dia lanjutkan bisnis. Tapi kalau burung itu pergi ke arah Syam, asyu'mu, sial, maka dia tidak jadi. Mereka tak percaya kepada burung. Wala yastariqun, dan mereka tidak minta ruqyah. Makna tidak minta ruqyah di sini 3 artinya. Pertama, tidak minta ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu terbagi 2. Ruqyah itu artinya bacaan jampi-jampi. Mereka kalau berobat tidak minta kepada bacaan jampi-jampi yang mengandung syirik. Minta kepada setan, hantu, penunggu pokok kayu. Yang kedua, tidak meyakini bahwa mereka sembuh karena bacaan doa itu. Tapi yang menyembuhkannya Allah. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan mereka orang yang berdoa itu. Bukan ustadznya, bukan ahli ruqyahnya. Yang menyembuhkan Allah. Nah, jadi boleh meminta ruqyah, boleh minta doa ruqyah dengan syarat selamat dari 3. Bukan ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik, tidak meyakini doa itu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah.
tidak meyakini yang menyembuhkan itu orang yang meruqyah, tapi yang menyembuhkannya adalah Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Berdirilah seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah saya supaya saya termasuk 70 orang umatmu yang masuk surga tanpa hisab itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah termasuk 70 orang itu. Faqala akhar, berdiri satu orang lagi. Ud'u Allah yaj'alani minhum. Ya Allah, doakanlah aku supaya aku masuk juga dalam yang 70 itu. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Kau sudah didahului Ukasyah. Hanya satu saja yang dapat. Kau tak dapat lagi karena sudah didahului Ukasyah. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Aku mendengar Abdullah bin Yusuf al-Basbahani berkata, aku mendengar Abu Nasr as-Siraj berkata, aku mendengar Abu Bakar al-Wajihi berkata, dari Abu Ali al-Ruthbari, dari Amr ibn Sinan, aku menceritakan dari Sahal bin Abdullah, alamatul mutawakkili thalathun, tanda orang bertawakal itu ada 3. Mudah mengucapkan tawakal. Saya sudah tawakal Pak Ustaz. Apa tanda orang bertawakal? 3. Pertama, la yas'al, dia tidak meminta. Yang kedua, wala yarud, dia tidak menolak. Yang ketiga, wala yahbas, dia tidak menahan. Tidak meminta, tidak menolak, tidak menahan. Berarti dia sudah serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini 100%. Yang 50 kita urus, yang 50 serahkan pada Allah. Kita mau mencari ikan. Yang urusan kita mengambil bambunya, mengikat pakai benang, mengambil umpannya, meletakkannya di tepi sungai. Adapun ikan yang akan dapat itu bukan urusan kita. Maka urus saja urusan kita, serahkan urusan Allah, serahkan kepada Allah. Sikap kita berserah ke setelah tawakal, berserah setelah usaha ikhtiar, itu disebut dengan tawakal. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Mansur bin Abdullah berkata, dia mendengar Abu Abdullah Asy-Syirazi berkata, dia mendengar Abu Musa Ad-Dibli berkata, ditanyakan kepada Imam Abu Yazid, "Mat tawakkul?" Wahai Imam Abu Yazid Al-Bistami, apa tawakal itu? Imam Abu Yazid Bistami ketika ditanya, apa tawakal itu wahai Imam Abu Yazid? Kata Imam Abu Yazid, "Ma taqulu anta?" Kau nanya aku tawakal? Iya. Kalau menurut ente apa tawakal itu? Faqultu, aku menjawab, inna ashabana yaqulun. Menurut teman kami, makna tawakal itu adalah law anna siba'a wal afa'i an yaminika wa yasarika ma taharraka lidzalika sirruka. Itulah tawakal. Sebelah kanan binatang buas, singa, harimau, macan tutul, sebelah kiri ular sawah, ular berbisa. An yaminika wa yasarika, kanan kirimu binatang berbisa, binatang buas, ma taharraka lidzalika sirruka. Tapi sir dalam hatimu tak bergerak. Itulah tawakal. Qala Abu Yazid, "Na'am." Betul. Hadza qarib. Betul, tapi baru mendekati. Walakin, ini yang tawakal itu menurut Imam Abu Yazid Al-Bistami. Lau anna ahlal jannati fil jannati yanta'imun. Penduduk surga di surga dengan segala kenikmatannya, bidadarinya, sungai-sungainya, makanan-makanannya. Wa ahlun nari fin nari yu'azzabun. Penghuni neraka masuk neraka jahanam dengan segala macam bentuk azabnya. Summa waqa'a laka tamyizun 'alaihima. Lalu kemudian engkau masih ada rasa membedakan. Tamyiz, membedakan, memisahkan antara keduanya. Kharajta min jumlatit tawakkul, maka sesungguhnya engkau sudah keluar daripada tawakal. Yang dimaksudkan Imam Abu Yazid adalah tawakalnya orang arif yang sudah berserah kepada Allah, tak lagi dibedakannya antara penghuni neraka dan penghuni surga. Sedangkan yang dimaksud tawakal singa di kanan, ular sendok di kiri, tak bergerak hatinya, tawakalnya khawas. Sedangkan kita tawakal awam, tengok dulu udah tak ada binatang berbisa, siramkan garam keliling macam mau kemah pramuka, barulah tawakal kepada Allah. Tawakal khawas, tawakal awam, tawakal khawas, tawakal khawasul khawas. Jangan sampai
kata-kata arif keluar dari mulut awam, itu bahaya. Sama dengan pidato menteri keluar dari mulut anak TK, diketawain wartawan. Aku beribadah, tak lagi kubedakan antara penghuni di surga dan penghuni neraka. Semuanya sudah sama di mataku. Ente siapa? Nanti sudah sampai pada level Abu Yazid Al-Bustami. Qala Sahal bin Abdullah. Imam Sahal bin Abdullah berkata, awwalu maqamin fit tawakkal. Maqam pertama, level pertama orang tawakal itu ayyakunal abdu baina yadillah azza wa jalla kal mayyit baina yadil ghasil. Level pertama orang tawakal itu seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Bagaimana orang yang dimandikan jenazah? Tangannya dibengkokkan, dia diam. Kepalanya disiram pakai air, dia diam. Dimasukkan kapas ke hidungnya, tak melawan. Begitulah kalau memang kita betul-betul tawakal kepada Allah. Kalau masih ada risau di hati, marah, gelisah, berarti tak bertawakal. Orang sekarang komplain, udahlah tak tawakal, komplain pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa syaa. Orang yang memandikan itu membolak-baliknya sesuka hatinya, dibalik ke kiri, dibalik ke kanan, disiram pakai air, dibasuh muka, dibasuh mata, diculuk hidung. La yakunu lahu harakah wala tadbir. Dia tidak ada gerakan dan tak ada rencana. Mayat itu tak ada bergerak. Kalau sampai bergerak lari semua. Wala tadbir, dan dia tidak lagi mengurus urusannya. Udah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Begitu kata Imam Sahal At-Tustari. Wa qala Hamdun, Imam Hamdun berkata, at-tawakkul, apa itu at-tawakkal? Al-i'tisamu billah. Al-i'tisam billah, al-i'timadu 'ala Allah. Hanya bersandar kepada Allah semata. Bersandar ke batang pokok kayu, datang angin puting beliung, tercabut akarnya. Bersandar ke beton yang tinggi, datang gempa, tumbang. Bersandar kepada orang, mati dia. Bersandar kepada manusia, sakit dia. Bersandar kepada siapa? Al-i'timadu 'ala Allah, al-i'tisamu billah, wa'tasimu bihablillah. Hanya berserah kepada Allah semata. Itulah tawakal. Sami'tu Muhammad bin al-Husaini. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari gurunya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Balkhi, dari gurunya Muhammad bin Hamid, dari gurunya Ahmad bin Hadrawayh, dari qala rajulun li Hatim al-Asam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hatim al-Asam, min aina ta'kulu? Imam Hatim al-Asam, ya, Tuan Imam makan dari mana? Kata orang ini bertanya. Imam Hatim al-Asam menjawab, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah punya perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik enggak tahu. Surat Al-Munafiqun ayat 3. Andai kita lah dijawab orang begitu, sakit sekali hati kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Tuan Guru makannya dari mana? Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik enggak tahu. Itu artinya kau munafik. Kau tak tahu. Wa'lam anna tawakkula mahalluhul qalbu. Tahulah, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mata, bukan di hidung. Letak tawakal itu adalah qalbu, letaknya di dalam hati. Wal harakatu bizahiri la tunafi tawakkula bil qalbi. Gerakan pada anggota tubuh tidak menafikan tawakal dalam hati. Jadi kalau kita lihat ada Tuan Guru punya toko, Tuan Guru punya kebun, Tuan Guru punya, saya menulis biografi Syekh Hasyim Asy'ari. Setiap hari Selasa dia nggak ada pengajian, kosong. Hari Selasa diajaknya santri untuk ngecek kebun padi, sawah, karena dia punya sawah luas di Jombang. Satu lagi toko, dia punya toko. Khusus hari Selasa ngecek kebun sama toko. Lalu kemudian dibandingkan dengan kitab ini. Oh, kalau gitu berarti Pak Kiai Hadratus Syekh enggak tawakal. Ini dijawab. Wal harakatu, gerakan anggota tubuh, kaki yang ngecek kebun padi,
Mata yang ngecek pedagang di ruko, la tunafit tawakkula bil qalbi, tidak menghilangkan tawakal di hati. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tapi tawakal tetap ada dalam hati. Ba'dama tahaqqaqal 'abdu anna al-taqdira min qibalillah. Setelah sampai seorang hamba itu pada hakikat bahwa takdir itu datangnya ketetapan dari Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan takdir ukurannya. Wa in ta'assara syai'un fa bi taqdirihi. Kalau ada terasa sempit, sulit, itu pun juga takdir Allah. Sudah tanam padi, padinya disemai, habis itu ditanam, setelah itu berdoa, tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang, rata padi tak dapat dipanen. Wa in ta'assara, itu pun juga takdir Allah. Andai bisa dipanen berhasil tahun ini, itu pun juga takdir Allah. Apa maknanya? Tanam, siram, perhatikan irigasinya, berdoa siang dan malam, selepas itu tawakal Allah. Wa in ittafaqa syai'un fa bi taysirihi. Seandainya dimudahkan Allah, seandainya dibuat Allah berhasil, itu pun juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita berusaha, serahkan pada Allah, siap menerima apapun yang terjadi. Berhasil bersyukur, gagal bersabar, barulah orang sampai pada maqam tawakal. Guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid al-Basri dari Ghailan bin Abdul Somad. Baru ini ketemu Abdul Somad. Sudah stasiun yang ke-19 baru ini ketemu Abdul Somad. Dari Ismail bin Mas'ud al-Jahdari, dari Khalid ibn Yahya, dari Ammi al-Mughirah ibn Abi Qurrah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa rajulun ala naqatin lahu. Datang seorang laki-laki naik onta, menjumpai Rasulullah SAW. Setelah itu dia pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ada'uha wa atawakkalu, ontaku ini kubiarkan saja di luar Masjid Nabawi ini, kubiarkan lalu aku masuk masjid, atau ku tambat, ku ikatkan dulu ke batang korma baru aku masuk masjid. Kata Nabi, iqilha wa tawakkal, tambatkan dulu baru kau tawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebetulnya sahabat itu berakal, tahu dia bahwa kalau ini tidak diikat pasti onta ini lari. Dia cuma mau ngetes gimana sebetulnya ajaran Islam tentang tawakal. Kita tambat, kita ikat dulu baru tawakal, atau serahkan aja? Serahkan aja, hilanglah dia. Sudah tahu pencurian banyak, ekonomi sulit, kecicilan, sepeda motor tak dikunci, letakkan depan rumah, hilang. Pas ditanya kenapa bisa hilang? Tawakal, gara-gara ngaji tawakal kemarin Pak Ustaz. Tak begitu. Dikunci stangnya, digembok jari-jarinya, dipasang lagi rantai panjang untuk ban belakang, ditambatkan pula ke batang pokok kelapa. Begitu selesai pengajian, potong kelapa itu digergaji orang. Itu takdir. Begitu tawakal itu. Kalau zaman Nabi cukup ditambatkan aja. Kalau zaman sekarang tak cukup ditambat. Digembok, diikat, dikunci, pasang setrum. Selalu pulang lupa, yang punya itu pula kontak. Waqala Ibrahim al-Khawas, Imam Ibrahim al-Khawas berkata, man sahha tawakkuluhu fi nafsihi sahha tawakkuluhu fi ghairihi. Siapa yang benar tawakalnya terhadap dirinya, terhadap hawa nafsunya, maka benarlah tawakalnya terhadap yang lain. Lawan hawa nafsumu, tundukkan keinginan-keinginan duniamu, setelah itu kau bertawakal kepada Allah, maka insya Allah tawakalmu pada yang lain lancar. Begitu kata Imam Ibrahim al-Khawas. Qala Bishri al-Hafi. Imam Bishri al-Hafi berkata, yaqulu ahadukum, ada satu orang berkata, tawakkaltu 'ala Allah, aku sudah bertawakal kepada Allah. Wa yakdzibu 'ala Allah, sebenarnya dia berdusta. Tawakkaltu 'ala Allah, aku sudah tawakal, wa yakdzibu 'ala Allah, sebenarnya dia bohong. Kenapa? Lau tawakkala 'ala Allahi la radiya bima yaf'alu Allahu bihi. Seandainya benar tawakalnya kepada Allah, pastilah dia akan ridha apapun yang terjadi.
Kalau ada kita melihat orang mengaku bertawakal, ketika bisnisnya berhasil wajahnya cerah, ketika rugi wajahnya cemberut, tawakalnya bohong. Karena kalau benar tawakalnya kepada Allah, pasti dia akan ridha. La radhiya bima yaf'aluhu Allah bihi. Apapun yang dilakukan Allah, dia ridha. Karena yang menyuruh tawakal adalah Allah, dan yang menyuruh menerima hasil dari tawakal juga adalah Allah. Wa su'ila Yahya bin Mu'adz. Imam Yahya bin Mu'adz ditanya, "Mata yakunur rajulu mutawakkilan?" Kapan seseorang itu disebut orang yang bertawakal? Faqala, Imam Yahya bin Mu'adz menjawab, "Idza radiya billahi wakilan." Kalau dia ridha menerima Allah sebagai wakil, maka saat itulah baru dia bertawakal. Saya mau pergi ke luar kota. Segala urusan-urusan ini tolong kau urus. Kuserahkan semuanya, engkau yang ngurus ya. Ya, uruslah ini. Serahkan semuanya. Kalau sudah putus penyerahanmu, apapun yang terjadi kau terima. Baik senang maupun susah, baik lapang maupun sempit. Kalau berserah kepada manusia saja kita lepas plong, apalagi berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kau serahkan perkara ini? Kepada wakil saya. Kemana kau serahkan ini? Kepada deputi saya. Kau serahkan kemana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah menyia-nyiakan orang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Makanya Allah suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Aku mendengar guruku Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Muhammad bin Ali bin Husain, dia mendengar Abdullah bin Muhammad bin Samit dari Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas berkata, "Bainama ana asiru fil badiyati." Suatu ketika saya melewati sebuah kampung. Badiyah, kampung Badui. Wa idza bihatifin yahtifu. Tiba-tiba saya dengar ada suara. Ada suara. Faltafattu ilaih, lalu saya menoleh dari ke mana suara tadi. Fa idza a'rabi yasiru. Rupanya ada seorang Arab Badui berjalan. Faqala li, orang Arab Badui itu berkata kepada saya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, at-tawakkul indana." Wahai Tuan Ibrahim, cobalah kau terapkan dulu tawakal itu di tempat kami ini. Aqim indana hatta yasihhu tawakkuluka. Kau tinggal dulu di kampung kami ini agak beberapa hari supaya benar tawakalmu. Alam ta'lam anna raja'aka lidukhuli baladin fihi at'imatun yahmiluka. Apakah kau tidak tahu bahwa kedatanganmu ke kampung kami ini hanyalah disebabkan karena ada makanan? Kau datang kemari kan karena mau mencari makanan. Iqta' raja'aka 'anil buldan wa tawakkal. Putuskan harapanmu dari negeri-negeri yang lain. Jangan ada harapan minta kemanapun. Setelah itu bertawakallah. Dari mana orang Arab Badui ini tahu apa yang menjadi tujuan dia? Sebab kedatangannya mau cari makanan. Tujuan dia mau bertawakal. Tapi sebenarnya orang Arab Badui itu tak tahu wali Allah. Dia sedang mengajarkan definisi tawakal kepada Imam Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas wali Allah. Diuji Allah SWT dengan dikirimkannya wali-walinya. Tawakal menurut kami, wahai Tuan Ibrahim, aqim indana hatta yasihhu tawakkuluka. Kau tinggal di kampung kami ini beberapa hari sampai tawakalmu benar. Alam ta'lam anna raja'aka lidukhuli baladin fihi at'imatun yahmiluka. Apakah kau tidak tahu bahwa kau masuk ke suatu negeri itu kan karena mencari makanan? Iqta' raja'aka 'anil buldan. Putuskan harapanmu dari yang lain-lain. Wa tawakkal. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Barulah nampak intipati tawakal dalam hatimu. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Ahmad Al-Falasi dari Ibnu Atha. Dia ditanya tentang hakikat tawakal dan dia menjawab, "Alla yadhhara fika inzi'aj." Tidak ada tanda-tanda risau gelisah ilal asbab terhadap sebab ma'asyiddati faqatika ilaiha, walaupun kau amat sangat butuh. Tidak risau terhadap sebab walaupun engkau amat sangat
perlu, berhajat dan sangat membutuhkannya. Tapi tak ada kerisauan terhadap sebab. Kenapa? Karena kau sudah menyerahkan sebab kepada musabbibal asbab. Dialah penyebab dari segala sebab, Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita datang? Sebabnya apa? Karena kita berusaha, karena kita berdagang, karena kita berniaga, karena kita masuk kantor, karena kita menanam padi, karena kita dikasih orang, karena menerima sedekah. Itu sebabnya. Tidak risau dengan sebab walaupun amat sangat butuh. Kenapa? Karena kita bersandar kepada penyebab segala penyebab, Allah Subhanahu wa taala. Wala tazulu an haqiqatis sukuni ilal haq ma'a wuqufika 'alaiha. Dan tidak hilang hakikat ketenanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau melaksanakan sebab tersebut. Saat engkau perlu kepada tujuannya, dirimu tidak risau terhadap sebab. Saat engkau melakukan sebab, maka engkau tetap tenang melakukannya, karena engkau sadar bahwa sebab dan tujuan terwujud tanpa sebab. Sebab terjadi boleh jadi belum tentu sampai kepada tujuan, karena sebab dan tujuan hanyalah ikhtiar. Hakikat yang sebenarnya adalah Allah ingin melihat sejauh mana penyerahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inzi'aj, risau, gelisah, galau. Sukun, tenang. Walaupun engkau sangat perlu, sangat berhajat, sangat butuh, tapi tidak membuat engkau risau terhadap sebab. Walaupun engkau sudah melaksanakan sebab, engkau tidak merasa tenang karena bersandar kepada sebab. Kalau bisa setingkat itu, barulah disebut dengan tawakal. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Saraj. Apa kata beliau? Syartut tawakkuli, syarat tawakal itu, maqalahu Abu Turab An-Nakhsyabi, seperti yang dikatakan Imam Abu Turab An-Nakhsyabi. Apa syarat tawakal? Tarhul badani fil ubudiyah. Mencampakkan fisik badan, anggota tubuh dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bersandar kepada tangan, kaki, mata, kepala. Wa ta'alluqul qalbi birrububiyah. Tapi yang digantungkan adalah hati kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Campakkan ketergantungan fisik badan dalam penghambaan diri kepada Allah, gantungkan kekuatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattuma'ninatu ilal kifayah, merasa tenang kalau sudah cukup keperluan. Fa in u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Kalau dapat syukur, kalau tak dapat sabar. 3. Campakkan, buang jauh-jauh ketergantunganmu kepada zahir fisik, gantungkan hatimu sekuat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan jiwamu ketika kau dapat sesuai dengan kebutuhan keperluanmu. Kalau dapat kau bersyukur, kalau tak dapat kau bersabar. Itulah tawakal. Berat nih Pak Ustaz. Ini teori. Ini teori. Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa kama qala Dhunnun. Apa kata Imam Dhunnun Al-Misri? At-tawakkul, tawakal artinya tarku tadbirin nafs. Arti tawakal, tarku tadbirin nafs, meninggalkan tadbir. Tadbir, program, rencana, pengaturan diri. Wal inkhila' minal hauli wal quwwah, melepaskan diri dari la haula wala quwata. Wa innama yaqwal abdu ala tawakkul idza alima an Allah Subhanahu wa taala ya'lam wa yara ma huwa fih. Seseorang akan kuat tawakalnya kalau dia tahu bahwa Allah melihat dia, memandang dia, mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Lepaskan dari bersandar kepada anggota tubuh. Lepaskan dirimu bahwa kau punya daya dan upaya kekuatan. Kuatnya tawakalmu karena kau sadar bahwa Allah tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan. Pada saat itulah baru kau sampai pada hakikat tawakal.
Sami'tu Muhammad bin al-Husain yaqul, aku mendengar Imam Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Abul Faraj al-Warthani, aku mendengar Abul Faraj al-Warthani berkata. Aku mendengar Ahmad bin Muhammad al-Qarmsini berkata. Aku mendengar Al-Kattani berkata. Aku mendengar Abu Ja'far bin Abil Faraj berkata. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Aku melihat seorang laki-laki ya'rifu jamal Aisyah ma'as syattar yadribu bisyat. Aku melihat seorang laki-laki yang tahu jamal Aisyah, maksudnya perang Jamal. Aku mengetahui seorang laki-laki yang mengetahui perang Jamal. Pada peristiwa disebut perang Jamal karena Aisyah naik onta. Jamal artinya onta. Ma'asyattar yadribu bisyat, dia memukul hewan tunggangannya dengan cambuk. Faqultu lahu, aku bertanya kepada dia, ayyu waqtin yakunu alamud darbi alaikum ashal? Ayyu waqtin yakunu alamud darbi alaikum ashal? Kapan sakitnya pukulan itu lebih ringan kamu rasakan? Faqala, dia menjawab, in kana man darabana li ajlihi yarana. Kalau orang yang memukul kami itu melihat kami saat menjatuhkan hukuman kepada kami. Laki-laki ini termasuk orang yang melihat, menyaksikan perang Jamal, dan dia termasuk orang yang terkena hukuman cambuk. Lalu kemudian ketika dia dicambuk, dia ditanya, saat kau kena cambuk itu, kapan rasanya? Kena cambuk itu sakit luar biasa. Cambuk dengan cemeti pecut kuda. Kapan kau rasakan sakitnya dicambuk itu? Kapan terasanya ringan? Kata dia, kalau yang memukul kami itu, in kana man darabana li ajlihi yarana. Kalau yang memukul kami itu melihat kami, dan in kana man darabana li ajlihi yarana. Kalau yang memukul kami itu kami sadar bahwa dia melihat kami. Waktu itulah kami merasakan bahwa pukulan itu ringan. Apa maksudnya? Kalau kita sadar bahwa yang kita alami itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa ringan walaupun yang kita terima itu sama dengan orang yang tak beriman. Orang tak beriman sakit, kita beriman sakit. Orang tak beriman mati, kita beriman mati. Orang tak beriman hilang barangnya, kita juga mengalami hal yang sama. Kenapa yang kita rasakan lebih ringan? Karena kita sadar bahwa yang menurunkan sakit, hilang, patah, kebakaran adalah Dia yang selalu melihat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan. Kita akan merasa ringan. Jadi keliru betul kalau orang berkata, saya Pak Ustadz setelah hijrah ini banyak sekali masalah. Dulu sebelum hijrah tak ada masalah. Orang sebelum taubat dengan setelah taubat, sebelum hijrah dengan setelah hijrah, sebelum masuk Islam dengan setelah Islam, sama. Tetap sakit, tetap hilang, tetap kebakaran, tetap rugi. Apa bedanya? Bedanya setelah hijrah, setelah taubat, setelah Islam, terasa ringan. Kenapa? Karena dia sadar siapa yang memberikan ujian itu. Itulah makna tawakal. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdullah bin Muhammad berkata, dia mendengar Husain bin Mansur Ibrahim Al-Khawas. Husain bin Mansur berkata kepada Ibrahim Al-Khawas, "Madza sana'ta fi hadhil asfar?" Apa yang kau lakukan dalam perjalanan panjang ini wahai Ibrahim? Wa qata'a hadzal mafawiz. Setelah melalui begitu banyak yang dilalui dalam perjalanan ini, apa yang kau lakukan? Qala, dia menjawab, baqaitu fit tawakkul. Aku sedang melatih diriku untuk belajar tawakal. Usahhihu nafsi alaihi. Aku meluruskan pemahamanku, pengalamanku, pengajaranku
tentang apa itu tawakal. Itulah mengapa mereka sampai uzlah 10 tahun, 11 tahun. Supaya apa? Supaya merasakan hakikat tawakal. Oh, jadi kalau begitu kita selama ini belum tawakal. Kita tawakal awam. Dengan membaca buku ini kita sedang mengukur diri kita bahwa kita jauh di bawah level mereka. Tawakal kita ini masih tawakal kelas bawang, masih tawakal ecek-ecek, masih tawakal kelas bawah. Qala al-Husain, Imam Husain berkata, afnaita umraka fi imrani batinik. Engkau habiskan umurmu, kata Imam Husain, engkau habiskan umurmu untuk membangun batinmu. Fa ainal fana'u fit tauhid. Habis umurmu untuk membangun batinmu, batin tentang tawakal. Lalu bagaimana fana dalam tauhid? Fana artinya hilang. Hilang. Kita yang awam ini berkata la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kita masih ada keluarga, ada anak, ada rumah, ada orang yang sampai kepada fana, hilang, lenyap, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kepada la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Naik ke atas itu la mahbuba bihaqqin illallah, tak ada yang dicinta kecuali Allah. Itulah yang makna ayat Al-Qur'an, in kana aba'ukum wa abana'ukum wa akhawatukum wa seandainya ayahmu, emakmu, istrimu, anakmu, keluargamu, rumahmu, bisnismu masih kau pandang itu sebagai cinta, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Hati-hati sampai nanti datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkat atas la mahbuba bihaqqin Allah. Tak ada yang dicinta sebenar-benar cinta kecuali Allah. Ibrahim sampai ke tingkat itu. Ayahnya, emaknya, istrinya, anaknya Ismail alaihissalam, dia hanya cinta pada Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu, la maujuda bihaqqin illallah. Tiada ada yang ada sebenar-benar ada kecuali hanya Allah. Tapi kita ada hanya sebatas bayang-bayang saja. Kita ada karena diadakan Allah Ta'ala. Sampai masanya kita pun tak ada. Malam ini kita masih ada, besok pagi belum tentu ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekal abadi. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, Abu Hatim mendengar Abu Nasr As-Saraj. Apa kata Imam Abu Nasr As-Saraj? At-tawakkul, tawakal itu adalah seperti yang dikatakan Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq, raddul aishi ila yaumin wahid wa isqatu hammi ghadin. Raddul aishi ila yaumin wahid, menghilangkan kerisauan, hammil wahid, hammil aish maksudnya, menghilangkan kerisauan untuk satu hari dan menghilangkan kerisauan esok hari. Manusia ketika bangun pagi risau, apa yang mau dimakan pagi ini, apa yang mau dipakai, bagaimana keperluan, bagaimana hajat, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana besok pagi? Lalu kata Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq, apa itu? Raddul aishi ila yaumin wahid, membalikkan kerisauan cukup satu hari, wa isqatu hammi ghadin, dan menghilangkan kesusahan, kegalauan, kerisauan esok hari. Qala, dia berkata, huwa kama qala Sahal bin Abdullah, seperti yang dikatakan Imam Sahal bin Abdullah. Imam Sahal bin Abdullah berkata, apa kata dia tentang tawakal? Al-istirsal ma'allah ala ma yurid, menyerahkan kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kubalikkan, kuserahkan semuanya kepada Allah sesuai kehendak engkau oleh Allah. Apa yang terjadi semuanya kuserahkan pada engkau ya Allah. Ala ma yurid, sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Ketika tidak sesuai kehendak kita, lalu kita marah kepada Allah. Hamba apa kita? Hamba Allah apa hamba setan? Kita paksa pula Allah mengikuti kemauan kita. Ketika tak terwujud apa yang kita inginkan, lalu kita marah kepada Allah SWT. Maka sesungguhnya iman kita masih lagi iman memperturutkan hawa nafsu. Ala ma yuridullah, sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita.
Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad berkata, dia mendengar Abu Bakar Al-Barza'i dari Abu Ya'qub An-Naharjuri. Apa kata Imam Abu Ya'qub An-Naharjuri? At-tawakkul 'ala Allah Ta'ala bikamalil haqiqah. Tawakal kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya hakikat tawakal adalah ma waqa'a li Ibrahim alaihissalam, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam fil waqtil ladzi qala li Jibril, ketika dia berkata kepada Jibril alaihissalam, amma ilaika fala, kepada engkau wahai Jibril tidak, li'annahu ghabat nafsuhu billah falam yara ma'allahi azza wa jalla. Kalau masih lagi berharap kepada engkau Jibril, tidak. Karena saat itu ghabat nafsuhu billah, hilanglah dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, falam yara ma'allahi ghairallah, tidak lagi dia lihat ada yang lain bersama Allah, hanya Allah semata. Puncak daripada hakikat tauhid la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau Jibril tidak, hanya Allah saja. Wa sami'tu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Sa'id bin Ahmad bin Muhammad berkata, dia mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sahal berkata, dia mendengar Sa'id bin Utsman Al-Khayyat berkata, Imam Sa'id bin Utsman Al-Khayyat berkata, aku mendengar Imam Zunnun Al-Misri berkata, sa'ala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, mat tawakkul, wahai Imam Zunnun Al-Misri, apa tawakal itu Tuan? Imam Zunnun Al-Misri menjawab, khul'ul arbab wa qat'ul asbab. Khul'ul arbab, tidak bersandar kepada selain Allah, wa qat'ul asbab, memutuskan segala sebab. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, bersandar, bertumpu hanya kepada Allah, dan memutuskan segala sebab. Tapi makna memutuskan segala sebab ini, lihat juga sunnah Rasulullah SAW. Nabi pun tetap melaksanakan asbab. Lalu apa makna qat'ul asbab di situ? Apakah duduk berpangku tangan saja? Tidak. Makna qat'ul asbab di situ adalah tidak berpedoman, bersandar, bertumpu kepada sebab. Karena kalau masih bertumpu kepada sebab, kecewa. Karena tidak semua sebab menyampaikan kepada tujuan. Qala sa'il, orang yang bertanya itu bertanya lagi, zidni, tambah lagi pengetahuan. Faqala, Imam Zunnun Al-Misri menjawab, ilqa'un nafsi fil ubudiyah, mencampakkan diri, meletakkan diri di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhrajuha minar rububiyah, dan mengeluarkan diri manusia minar rububiyah. Rabb, engkau yang mencipta aku, engkau yang mengatur hidupku, engkau yang memberi aku rezeki. Mana Rabb itu tiga, Khaliq mencipta, tadbir mengatur, razik pemberi rezeki. Campakkan diri, hilangkan la haula wala quwata illa billah, serahkan kepada Allah dalam tiga unsur. Kau yang mencipta aku, kau yang mengatur hidupku, kau yang memberi aku rezeki. Kuserahkan kepada engkau ya Allah, seperti mayat yang dimandikan orang. Habis. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdullah bin Muhammad Al-Muallim berkata, dia mendengar Abdullah bin Mubarak dari Hamdun Al-Qassar. Hamdun Al-Qassar ditanya tentang tawakal. Apa tawakal itu? In kana laka 10,000 dirham, kalau engkau punya 10.000 dirham, wa alaika dani qudain, dan engkau punya hutang 1/6 dirham. Payah kita cerita dirham-dirham nih, karena kita pakai dolar sekarang. Kita tadi maqam yang ke-19, COVID-19. Dirham, perak,
beratnya 3 gram. 1 gram perak sekarang 70.000. Kali 3, 210.000. Ustaz kau tahu, baru buat cincin. Dia punya uang tadi 10.000 kali 10.000. 210.000 kali 10.000. Jadi berapa itu? 2.100.000. 2.100 juta. Kau punya uang 2.100 juta. Wa alaika danik dain sudus dirham. Dan kau punya utang 1/6 dirham. 1/6 dirham ya berapalah? 1/6 dirham. Lam ta'man antamuta wa yabqa dzalika fi unuqika. Tapi kau tak merasa aman kalau sampai kau mati sementara hutangmu ada di pundakmu. Ada tanggung jawabmu sebesar itu. Uangmu ada 2.100 juta. Dan engkau punya hutang ada 1/6 dirham. 1/6 sudus, 1/6 dirham tuh 1/6 dari 210 berapa lah itu agak-agak? 40.000. Punya uang 2M, 2,1 M. Punya utang 50-50.000. Punya utang 50.000, tapi merasa tidak aman kalau mati. Ada tanggung jawab di pundakmu 50.000. Walau kana alaika 10.000 dirham dain. Walaupun engkau punya simpanan 10.000 dirham uang, min ghairi an tatruka laha wafa, karena kau khawatir tidak dapat menunaikan janjimu. Wala tai'as minallah ta'ala an yaqdiyahu anka, jangan sampai kau putus asa bahwa Allah akan menunaikan hutangmu itu, akan terbayar. Itulah tawakal. Apa itu tawakal? Ada uangmu 2,1 M, ada hutangmu 50.000, tapi hatimu tak merasa tenang karena kau khawatir kau mati dan itu tidak tertunaikan. Itulah tawakal. Jadi dari awal sampai akhir 3 lembar kita baca ini cerita tentang tawakal, berbagai macam versinya, menunjukkan begitu lengkapnya mereka memandang aspek tawakal. Dari mulai ikhtiar, asbab, kedekatan kepada Allah, sampai bagaimana kita mati dan ada tanggungan di pundak kita. Su'ila Abu Abdullah Al-Qurashi anit tawakkul. Imam Abu Abdullah Al-Qurashi ditanya tentang tawakal. Apa tawakal itu Tuan Abdullah? Apa dia jawab dia? At-ta'alluqu billah fi kulli hal. Bergantung hanya kepada Allah dalam setiap hal, kondisi apapun. Kalau sanggup kau melakukan itu. Banyak orang bergantung kepada Allah ini ketika gagal saja. Udah gagal, hancur, terpuruk. Saya tawakal aja sekarang Ustaz. Oh, kalau gitu semua orang tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal itu adalah ketika ada uang, ketika ada jabatan, ketika ada popularitas, bergantungnya kepada Allah. Itu maksudnya. At-ta'alluqu billah ta'ala fi kulli hal. Bergantungnya hanya kepada Allah dalam kondisi apapun. Harta tak ada, kuasa tak ada, pengikut tak ada, tak ada lagi. Kemana kau bergantung? Bergantung hanya kepada Allah. Iyalah, barang itu sudah tak ada lagi. Orang tawakal itu tak begitu. Ada harta, ada kuasa, ada jabatan, ada jumhur, ada semua. Tapi tak dipandangnya itu semua. Karena bergantungnya hanya kepada Allah. Nah, itu yang tawakal itu. Qala as-sa'il. Orang yang bertanya itu zid nih, tambahkan lagi aku. Apa yang lebih tawakal? Faqala, Imam Abdullah Al-Qurashi menjawab, tarku kulli sabab. Kau tinggalkan semua sebab
yusilu ila sababin hatta yakunul haqq wal mutawalli lidzalik. Kau tinggalkan semua sebab sampai akhirnya kau sadar bahwa yang mengatur segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kau tinggalkan segala sebab sampai kau sadar bahwa huwal mutawalli, tawalla ya tawalla, Allah lah yang mengatur dari A sampai Z, hanya Dia semata. Saat itu sampailah ke makam tawakal. Waqala Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah berkata, "At-tawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tawakal itu adalah hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kasbu sunnatuhu. Sedangkan usaha itu adalah sunnahnya. Faman baqiya ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Siapa yang sudah sampai pada maqam hal, jangan sampai meninggalkan sunnah. Balik lagi pada pembahasan hal dan maqam. Hal dan maqam. Apa itu maqam? Makasib. Apa itu hal? Mawahib. Maqam itu hasil usaha manusia sampai dia ke level itu. Contoh, hati lapang menerima musibah corona. Lapang hati saya Pak Ustaz. Kenapa kau hati kau lapang? Tadi pagi saya dengar ceramah Agim. Mendengar ceramah Agim ini tenang hati kita. Kalau dengar ceramah Ustaz Somad ini mau marah aja bawaan kita. Pagi-pagi tadi saya dengar ceramah Agim, katanya kita serahkan pada Allah. Marilah kita banyak bertawakal. Akhirnya saya ridho menerima musibah COVID-19 nih Pak Ustaz. Kemudian saya sholat duha. Habis sholat duha itu saya sholawat. Habis itu saya zikir. Datang ketenangan dalam hati. Itu namanya maqam. Makasib, hasil usaha. Tapi ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, hatinya tenang aja. Itu namanya mawahib. Ini ngarang-ngarang aja nih. Dari mana datang pembagian maqam dengan hal, mawahib dengan makasib? Dari Quran. Mana dalilnya? Nabi Musa itu dia maqam. Nabi Muhammad hal. Nabi Musa itu usaha dulu baru sampai. Kalau Nabi Muhammad enggak. Contohnya mana? Rabbi syrah li sadri. Lapangkanlah dadaku ya Allah. Itu Nabi Musa, minta dulu. Kalau Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Sudah kami tenangkan dadamu ya Muhammad. Enggak boleh iri, itu pembagian Allah. Jadi hidup ini pembagian akal beda, pembagian rupa beda, pembagian rezeki beda, pembagian hal dan makom pun beda. Nah, udah jelas antara makom dengan hal. Kita lanjutkan. At-tawakkul halun Nabi. Tawakal itu adalah hal Nabi. Nabi Muhammad SAW. Wal kasbu sunnatuhu. Kasbu, berusaha, ikhtiar, itu sunnah. Faman baqiya ala halihi. Siapa yang sudah mendapatkan hal tawakal, fala yatrukanna sunnatahu. Jangan tinggalkan sunnah. Makanya kalau membaca kitab itu dari awal sampai ujung, jangan dibaca satu halaman habis itu ditinggal. Kau nggak buka toko, kau nggak jualan, kau nggak manen sawit. Saya sudah ikut kajian Risalah Al-Qusyairiyah kemarin, nggak perlu lagi kita usaha. Serahkan pada Allah. Oh, dia belum sampai halaman 61. Andai kau sudah sampai pada hal, tidak lagi hatimu sudah tenang karena sudah sampai pada maqam tawakal, apakah meninggalkan usaha? Wal kasbu sunnatuhu, kau tetap berusaha karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan sunnah. Faman baqiya ala halihi fala yatrukanna, jangan tinggalkan sunnah. Kenapa nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker? Saya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada COVID-19. Pakai masker dan pakai sarung tangan itu sunnah. Walaupun kau sudah sampai pada hal khauf, takutmu sudah habis semuanya untuk Allah, tak tersisa sedikit pun untuk corona.
tetap kau jangan tinggalkan sunnah. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz, Imam Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, tawakal itu ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Saat merasa bimbang tidak ada rasa tenang, dan saat tenang tidak lagi ada rasa bimbang. Apa maksudnya? Pada saat engkau sudah berserah kepada Allah, habis penyerahanmu kepada Allah, sampai tak lagi ada risau, tak ada galau, tak ada susah, kan habis sudah kau serahkan pada Allah SWT. Sukunun bila ittirab. Sukun. Siapa yang mau letak sukun itu di mana? Sukun itu letaknya di hati. Sukun itu artinya tenang, bukan gorengan sukun. Sukun itu artinya tenang. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Waqila, ada pendapat yang mengatakan at-tawakkul ayastawi indakal iktharu wat taqallul. Arti tawakal itu apa? Sama saja bagimu antara banyak dan sedikit. Mau banyak, mau sedikit, sama saja. Banyak tak membuat engkau tersanjung, sedikit tak membuat engkau bingung. Banyak tak membuat engkau melambung, sedikit tak membuat engkau murung. Jadi kalau selesai pengajian, habis itu ada kalimat-kalimat yang indah, yang cantik, lalu di copy buat update status, selesai itu lihat like. Ya. Beda responnya antara banyak dan sedikit, berarti belum sampai pada maqam tawakkul. Karena tawakkul itu ayastawiya indakal iktsaru wat taqallul, tak ada beda bagimu banyak ataupun sedikit, responmu sama saja. Kalau sampai kepada level itu, berarti kau sudah sampai pada maqam tawakkal. Wa qala Ibnu Masruq berkata, kenapa orang yang banyak sedikit itu sama responnya? Karena yang mengasih banyak itu pun Allah, yang mengasih sedikit itu pun Allah. Bisnis, usaha, capek, pontang-panting, pergi pagi pulang petang, prasiniat banting tulang, tuang langgal lintang pukang. Dapat 10, dapat 100, sama. Karena yang mengasih 10 itu pun Allah, yang mengasih 100 itu pun Allah. Cuman kadang bapak-bapak ini dia tahan, bininya tak tahan. Kan itu masalahnya. Qala Ibnu Masruq berkata, apa itu tawakal? Al-istislam li jaryanil qada wal ahkam. Istislam berserah kepada berjalan mengalirnya takdir dan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang terdakwa tidak melawan kepada keputusan hakim. Kami putuskan penjara seumur hidup. Tak ada respon. Terserah oleh hakim. Kalau ada orang berserah kepada hakim, bagaimana berserah kepada ahkamul hakimin, hakimnya segala hakim di atas dunia akhirat. Al-istislam, berserah diri terhadap berjalannya, mengalirnya takdir Allah dan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Paling banyak pembahasan ini tentang tawakal inilah 7 lembar. Sekarang sudah jam 9. Insya Allah jam 11 siap. Dan jamaah tidak komplain karena dia tawakal. Adapun yang paketnya tidak cukup, dia juga tidak risau. Dia tidak risau, kenapa? Ayastawiya indal iktsar wat taqallul. Bagi dia tak ada beda antara paket 4 GB dan 2 GB. Sudah sampai dia ke makam. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, guruku mendengar Abdullah Ar-Razi dari Abu Utsman Al-Hairi. At-tawakkul, apa itu tawakal? Al-iktifa'u billah
hanya cukup dengan Allah. Hanya mencukupkan diri dengan Allah. Ma'al i'timadi alaih, bersandar kepada Allah. Cukup dengan Allah, bersandar kepada Allah. Ada orang bersandar kepada Allah, tapi tak cukup dengan Allah, sibuk dengan usaha. Kalau kau sibuk dengan usaha, kusibukkan engkau dengan usaha, tak kau dapat apa yang kujanjikan. Tapi kalau kau sibuk dengan aku, kukurangkan usahamu, maka kusampaikan kau kepada tujuan. 2. Al-iktifa' billah, cukup dengan Allah, mal i'timadi alaih, bersandar, bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu kita tetap usaha, karena usaha itu sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnah, tapi tak bersandar kepada usaha. Makanya ngaji ini kalau tanggung-tanggung, dia bisa jadi orang apatis. Dia bisa jadi orang pemalas. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Sami'tu Muhammad bin Ghalib, aku mendengar Muhammad bin Ghalib bercerita dari Husain bin Mansur. Al-mutawakkilul muhiqqu, orang yang tawakal sebenar-benar tawakal sampai pada tingkat hakikat tawakal. La ya'kulu syai'an, dia tidak mau makan sesuatu. Wa fil baladi man huwa ahaqqu bihi, selama di kampung itu masih ada yang lebih berhak daripada dia. Tak mau dia makan. Kalau orang Pekanbaru ini betul-betul sampai pada tingkat tawakal, dia tidak akan mau makan selama orang di sini ada yang lebih berhak untuk makan. Artinya apa? Keluarkan duit untuk membantu saudara kita di musim corona. Siapkan paket 300.000, 20 kilo beras, sekilo minyak, sekilo gula, teh, kopi, dan lain-lain. Bungkus, bagi 50 ke 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 ke kiri. Bagi 3. 10 April persiapan Ramadan, 10 Mei persiapan Idul Fitri, 10 Juni persiapan kalau wabah ini berlanjut. Selama kau masih kenyang makan buka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana, dhahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru. Berarti kau belum sampai pada level tawakal. La ya'kulu, tak sanggup kau makan. Wa fil baladi man huwa ahaqqu bihi, di kampung itu masih ada yang lebih berhak untuk makan daripada engkau. Kita cukupkan 3 lembar. Kita cukupkan 3 lembar, ada 1 halaman lagi. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Ali, dari Mansur bin Ahmad Al-Harbi. Hakalana Ibnu Abi Syekh, Imam Ibnu Abi Syekh bercerita kepada kami, dia mendengar Umar bin Sinan berkata, ijtaza bina Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas lewat di depan kami. Faqulna, lalu kami tanya, hadithna bi'ajabi ma ra'aitahu fi asfarik. Wahai Tuan Guru Ibrahim Al-Khawwas, selama engkau berjalan ke sana kemari, tolong ceritakan yang paling mengagumkan. Faqala, dia berkata, laqiyanil Khidir alaihissalam. Selama aku berjalan ke sana kemari, suatu ketika aku jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Fasa'alani suhbah. Assalamualaikum Tuan Ibrahim Al-Khawwas. Waalaikumsalam. Boleh enggak kita berteman Ibrahim Al-Khawwas? Kata Nabi Khidir. Fakhashitu an yufsada alayya tawakkuli bisukuni ilaih. Aku takut kalau aku berteman dengan Nabi Khidir, nanti hatiku menjadi tenang dan tawakalku rusak. Fafaraktuhu, lalu aku berpisah dengan dia. Wahai Nabi Khidir, ya, mohon maaf Nabi Khidir, aku nampaknya nggak bisa berteman lama dengan engkau, karena kalau aku lama berteman dengan engkau, hatiku jadi tenang, rusak tawakulku, lebih baik kita berpisah. Ini orang dulu. Orang sekarang sengaja nanya Ustadz, apa amalannya biar bisa berteman dengan Nabi Khidir? Emangnya kalau engkau berteman dengan Nabi Khidir mau apa? Makanya ketika Ibrahim bin Adham ditanya muridnya, Tuan Ibrahim bin Adham, ajarkanlah aku supaya bisa jalan di atas air seperti engkau. Kalau cuma jalan di atas air, ikan pun bisa. Ajarkanlah aku supaya bisa terbang di atas awan. Kalau cuma bisa terbang di atas awan, burung pun bisa. Yang penting itu bukan itu. Bagaimana kau bisa merasa selalu dengan Allah?
Jadi yang orang ingin karomah, ingin jalan di atas air, ingin, itu masih level paling bawah dalam mengkaji masalah. Tapi justru sekarang orang itu pula, ya Khidir, ya Khidir, ya Khidir, ya Khidir, ya Khidir, ya Khidir, dicari pula jadwal Khidir. Kalau sekedar mau ketemu minta amalan tak apa-apa. Tapi kalau mau berteman lalu kemudian dimasukkan minta jin, minta kawan, setiap ingin sesuatu lalu disapu botolnya. Jin wani piro. Su'ila Sahal bin Abdullah anit tawakkul. Imam Sahal bin Abdullah pernah ditanya tentang tawakul. Apa tawakal itu Tuan Sahal bin Abdullah? Imam Sahal menjawab, qalbun 'asha ma'allah bila 'alaqah. Hati yang selalu bergantung kepada Allah bila 'alaqah. Arti bila 'alaqah, bila ta'alluqin bi ghairihi, tak lagi tergantung kepada yang lain. Bergantungnya hanya kepada Allah. Kalau bahasa Qur'annya bergantung kepada Allah itu apa? Allahus Samad. Hanya bergantung kepada Allah. Banyak kita ini bergantungnya kepada tabungan, bergantungnya kepada SK, bergantungnya kepada Ustadz enak lah ngomong SK Ustadz kan udah gak ada lagi. Bergantungnya kepada proyek, bukan itu. Tawakal itu adalah qalbun 'asha ma'allah bila 'alaqah. Hati yang senantiasa hidup bersama dengan Allah tanpa ketergantungan kepada selain Allah. La 'alaqata wa la ta'alluqa bi ghairillah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, lil mutawakkili salasu darajatin. Orang yang bertawakal itu ada 3 level. Yang pertama at-tawakkul. Yang kedua at-taslim. Yang ketiga at-tafwid. Jadi yang di awal-awal tadi, nah inilah dia kesimpulannya, dia hampir-hampir ke ujung. Kita belum sampai ke ujung. Masih berpedoman kepada usaha, setelah berusaha lalu berserah kepada Allah, tawakal namanya. Tawakal, itu tawakal. Taslim, masih dia berusaha, tapi lebih besar lagi pengharapannya kepada penyerahan kepada Allah. Taslim, sallama yusallimu tasliman, serah kepada Allah. Tafwid sudah lepas sama sekali. Tajarrud, melepaskan diri dari usaha. Bukan makam kita, makamnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata sesama wali itu pun, sesama wali, ada seorang wali duduk aja, tidak ada berusaha, dia udah sampai pada makam tafwid, dia duduk aja, duduk di gurun pasir. Datang Ibrahim bin Adham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa duduk saja tidak berusaha? Kata Ibrahim bin Adham. Bacanya ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Terdiam Ibrahim bin Adham. Sama-sama wali nih. Ibrahim bin Adham wali, yang duduk tidak mau berusaha tadi juga wali. Kau tidak berusaha wali? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Itu apalagi berusaha? Kalau kau tak percaya, lihat itu pohon kurma. Di atas pohon kurma ada sarang burung. Di atas itu sarang burung ada burung yang patah sayapnya tapi gemuk. Kenapa? Karena setiap hari datang burung lain membawakan cacing, membawakan anak burung, membawakan ikan. Kalau kau tak percaya bahwa rezeki kita dijamin Allah, tuh burung patah sayap bisa hidup. Dijawab sama Ibrahim bin Adham, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kenapa kau lebih memilih jadi burung patah sayap? Mengapa tidak memilih jadi burung yang membawakan ikan ke burung yang patah sayap? Langsung berdiri wali Allah itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesama wali itu pun nanti di pertemuan ke yang 53 kita akan bahas tentang karamat wali-wali.
Itu beberapa hari menjelang Idul Fitri insyaallah. Kita baru maqam 19. Sekarang wali murid sama wali kelas aja dulu. Fal mutawakkilu, orang yang bertawakal itu yaskunu ila wa'dihi. Orang yang bertawakal hatinya tenang karena janji Allah. Allah itu tidak ingkar janji, innaka la tukhliful mi'ad wa sahibut taslimi yaktafi bi ilmihi. Orang yang taslim, maqam yang kedua, dia cukup dengan ilmu. Wa sahibut tafwid yarda bih hikamihi. Sedangkan orang sudah sampai pada level yang ketiga, tafwid, maka dia ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar guruku berkata, at-tawakkul bidayah, level paling bawah tawakal, wa taslimu wasitah, level pertengahan VIP taslim, wa tafwid, level paling tinggi nihayah. Ini makamnya arif billah, orang yang mengenal Allah sebenar-benar pengenalan. Aku mendengar Imam Ad-Daqqaq berkata, ditanya tentang tawakul, wahai Imam Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq, apa tawakal itu? Faqala, dia menjawab, al-aklu bila tam'in, makan tapi tak ada sifat tamak, itulah tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk air zam-zam, masuk 1 butir kurma atau 3 butir kurma, habis itu sholat, itulah tawakal. Kalau tak makan, bid'ah. Kalau ada orang yang azan maghrib dia tak makan, bid'ah, karena melawan sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang yang tawakal, dia makan, tapi bila tam'in, tak ada tamak, makan sedikit cukup dah. Kita ikut sunnah juga, ganjil juga. Berapa kau makan teh? 99. Waqala Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz berkata, labsus sufi hanutun wal kalamu fi zuhdi hirfatun wa suhbatul qawafili ta'arrudun wa hadhihi kulluha alaqat. Labsus suf, memakai baju yang terbuat dari bulu kambing, itu artinya masih berusaha, masih ada usaha. Kita pakai baju dari cotton, dari katun, dari kapas. Maka kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, dipakai. Kalau berkeringat, panas, adem, ayam. Ada orang yang ingin dekat kepada Allah, dipakainya suf bulu kambing. Bulu kambing itu kalau makin dipakai, makin panas, makin berkeringat, makin gatal. Dipakainya itu supaya dekat dia kepada Allah. Itu masih lagi dia ada usaha. Sebab labsus suf hanutun, memakai bulu kambing, itu kau berarti sedang berusaha. Ada sebab. Wal kalamu fi zuhdi hirfatun. Kalau ada orang pandai ceramah, zuhud menurut etimologi, zuhud menurut etimologi, terminologi, zuhud adalah sejarah orang zuhud. Itu hanya kepandaian, keahlian mengolah kata, bukan zuhud. Zuhud yang sebenarnya adalah ketika kau mampu menolak yang halal, mampu menolak yang haram, takwa, mampu menolak yang syubhat, wara, mampu menolak yang halal karena takut kepada Allah, zuhud. Wa suhbatul qawafili ta'arrud. Kau berteman dengan orang-orang itu, kau bersahabat dengan manusia, masih ada ketergantungan dengan orang, ta'arrud, maka pada saat itu engkau sebenarnya sedang membuat hijab, membuat dinding. Wa hadhihi kulluha alaqat. Semua ini masih ada keterikatan dengan sebab, masih ada usaha. Belum tawakal yang murni, semurni-murni tawakal. Wajah rajulun ila Shibli, datang seorang laki-laki mengadu kepada Imam Shibli. Yashku ilaihi kasratal iyal, dia mengadu tentang, aduh aku ini susah kali Imam Shibli, anakku banyak, mertuaku pula tinggal sama aku, ini susah. Kata Imam Shibli, irji ila baitik, pulanglah kau ke rumah. Faman laisa rizquhu 'ala Allah fatrudhu anna.
Pulang kau ke rumah, siapa yang di rumahmu itu rezekinya tak dijamin Allah, usir dari rumahmu. Kau susah kenapa? Susah aku, anakku banyak, mertuaku sama aku juga, adik iparku sama aku juga, ini lagi. Pulang kau ke rumah, siapa yang di rumahmu itu rezekinya yang tak dijamin Allah, usir dari rumah. Kalau ada adik iparmu di rumah, adik iparmu itu pun dijamin Allah rezekinya. Sedangkan kucing yang tinggal di rumahmu itu pun dijamin Allah rezekinya. Karena ada rezekinya lah di rumah itu, maka kucing itu datang. Tapi kau kasihlah pula racun tikus untuk kucing, kan sampai hatimu. Kau matikan kucing itu, padahal kucing itu pun datang ke rumahmu karena ada rezekinya di situ. Makanya kata Nabi, jangan beristinja dengan tulang onta. Innahu ta'amu ikhwanikum. Tulang onta, tulang kambing itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Meleleh air mata kucing. Kenapa? Menengok tulisan depan rumah makan, ikan panggang tulang lunak. Di Malaka ada rumah makan. Dulu waktu saya pertama kali ceramah di Malaka ada tulisan, dijamin garansi tinggal tulang, kata. Garansi tinggal tulang. Saya kasih tahu Pak Cik Razak, iya, coba tengok. Garansi tinggal tulang, maksudnya dagingnya habis semua, tinggal tulang. Masih ada untuk kucing. Tempat kami Pak Cik Razak, tulang pun tak tinggal. Aman ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Siapa yang mengejek orang yang bertawakal, maka sesungguhnya dia sudah mengejek iman. Mau kemana Pak Haji? Saya mau buka toko. Bapak masih bersandar kepada toko lagi. Rusak tauhid Bapak. Sandarlah kepada Allah. Siapa yang mengejek orang buka toko, berarti dia sudah mengejek sunnah. Karena usaha itu adalah sunnah. Itu kata Imam At-Tustari. Imam At-Tustari ini punya tafsir Tustari. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, suatu pagi datanglah seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana Pak? Kami dari Jakarta. Sedang S3 di UIN Jakarta, mau nyari tafsir Imam Tustari. Kata profesor kami, mesti mencari Syekh Judah Mahdi. Syekh Judah Mahdi ini dekan Fakultas Qiraat di Universitas Al-Azhar. Dan dia mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Gimana ya caranya ketemu dengan Syekh Judah Mahdi? Oh, mudah aja. Besok datang ke Masjid Said Ahmad Al-Badawi. Biasanya dia sholat subuh di situ. Jadi di Mesir itu, profesor-profesor itu masih sholat di masjid. Beda tempat kita. Tempat kita, profesor-profesor banyak nggak ke masjid lagi. Pas ditanya, Pak Profesor nggak ke masjid? Itu masjid untuk S1 aja. Jadi kalau mau jumpa Syekh Judah itu di masjid. Rupanya subuh itu entah apa halangan, Pak calon kandidat doktor dari UIN Ciputat ini yang nulis tentang tafsir Imam Tustari di Masjid Ahmad Badawi, nggak ada Syekh Judah. Tak sedang kemana Syekh Judah? Akhirnya didatangnya di kantor. Ketemulah sama Syekh Judah, kata Syekh Judah, carilah tafsir Tustari di sini ada manuskripnya gini. Habis itu Bapak calon doktor tadi pun ke rumah kami lagi. Wah, saya nggak nyangka ya. Kenapa? Saya ketemu dengan Syekh Judah, Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, enggak pakai sorban, enggak pakai jubah, kepalanya terbuka, pakai baju lengan pendek. Bayangan saya jubahnya 3 lapis gitu. Jadi Mesir itu menaikkan yang kelas bawah ke atas, menurunkan yang atas ke bawah. Makanya di Mesir semua orang dipanggil Syekh. Yallah ya Syekh, yallah ya Basya. Padahal dulu panggilan Syekh dengan bahasa itu panggilan orang-orang tinggi di atas. Begitu sampai di Mesir, turunkan dia ke bawah. Bahasa itu panggilan bangsawan-bangsawan. Saya turun. Tukang sampah pun dipanggil bahasa, dipanggil Syekh. Jadi masyarakat. Itu makanya alumni-alumni Mesir itu kalau pulang gayanya ya gitu. Gaya-gaya biasa. Orang memang biasa aja.
Jadi tak boleh kita mengejek orang kalau ada berusaha. Jangan ejek, kau belum putus lagi hakikat kau, masih kau cari bisnis. Mau kemana dek? Saya mau ikut CPNS pak. Rusak tauhid kau ikut PNS ini. Siapa yang mengejek orang ikut PNS berarti mengejek sunnah. Wa man ta'ana fit tawakkul, siapa yang mengejek orang bertawakal berarti dia sudah mengejek iman. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Guruku mendengar Ahmad bin Ali bin Ja'far. Dia mendengar Ja'far Al-Khuldi berkata dari Ibrahim Al-Khawwas. Kata Ibrahim Al-Khawwas, kuntu fi tariqi Makkah. Aku dalam perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Fara'aitu syakhsan wahsyian. Lalu kulihat orang asing, orang aneh. Fakultu. Lalu aku pun berkata lalu aku pun berkata, jinni am insi? Ini jin apa orang ini? Faqala jinni. Aku jin. Kau jin apa orang? Jinni. Aku jin. Fakultu ila aina? Tengoklah hebatnya Imam Ibrahim Al-Khawwas. Kalau kita lah itu jumpa dengan orang, kau orang apa jin? Jin. Langsung lari. Langsung ligah-pugah tentang pukang. Dia kata, jin ni aku jin. Ila aina? Kau mau ke mana? Ila Makkah. Aku mau ke Makkah. Fakultu, bila zat, kau ke Makkah tak ada bawa bekal? Tak ada bawa onta, tak ada bawa pakaian, tak ada bawa makanan? Qala, fina aidan man yusafir ala tawakkul. Kau jin? Iya. Mau ke Makkah? Iya. Tak ada bawa barang-barang bekal? Fina aidan man yusafir ala tawakkul. Bersama kita ini pun ada juga orang yang pergi nggak bawa bekal, dia tawakal aja bekalnya. Fakultu, lalu aku tanya dia, tawakkul? Apa tawakal itu? Faqala, al-akhdhu minallah, mengambil semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi ulama dulu ketemu sama jin nanya tawakal, bukan minta yang macam-macam. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi dari Al-Firghani. Ibrahim Al-Khawwas lepas dari segala usaha, sudah tawakal. Yudaqqiqu fihi, tawakalnya daqiq, halus, tawakalnya dalam. Wa kana la yufariquhu ibratun wa khuyutun wa rikwatun. Ibrahim Al-Khawwas, imam besar, sudah sampai pada level tawakal tafwid, level puncak, arif billah, khawasul khawas levelnya. Tapi dia pergi kemana-mana tetap bawa ibratun, jarum, khuyutun, benang, rikwatun, timba kecil, wa miqradun, gunting. Faqila lahu, orang bertanya kepada dia, ya Aba Ishaq. Orang dulu kalau manggil orang itu tidak mau panggil nama. Manggil nama itu nggak sopan. Jadi tak mau panggil. Dia panggil Abu Ishaq. Maksudnya, wahai Imam Ibrahim Al-Khawwas, lima tahmil hadha wa anta tamtani' min kulli syai'. Kenapa kau pergi kemana-mana masih bawa jarum, benang, timba, gunting? Tapi kau sudah sampai pada maqam arif billah. Kenapa masih bawa barang-barang ini? Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawwas? Mithlu hadha la yanqudu tawakkul. Membawa 4 benda ini tidak membatalkan tawakul. Tidak membatalkan tawakal. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, lianna lillahi subhanahu wa ta'ala alaina faraid. Karena Allah mewajibkan kita sesuatu. Wal faqir la yakunu illa thawbun, la yakunu alaihi illa thawbun wahid. Orang yang fakir itu kan pakaiannya cuma sehelai. Farubbama yatakharraqu thawbuhu. Bagaimana kalau pakaian yang kubawa sehelai ini tiba-tiba robek, koyak? Fa illam yakun ma'ahu ibratun wa khuyutun tabdu auratuhu. Kalau tidak bawa jarum, tak bawa benang, nampaklah auratnya. Orang kalau nampak auratnya, batal salatnya. Fatusidu alaihi salatuhu. Rusaklah salatnya. Wa illam yakun ma'ahu rikwatun. Kalau dia tidak bawa timba, maka rusaklah taharahnya. Zaman waktu itu belum ada sanyo lagi, belum ada keran air.
Fa iza ra'aital faqira bila rakwatin wala ibratin wala khuyutin. Kalau kau lihat ada orang tidak punya timba, tidak punya jarum, tidak punya benang, fattahimhu fi salatihi, maka kau mesti curiga salatnya tak sah, atau boleh jadi dia tak salat. Apa pelajaran dari sini? Orang yang sudah sampai pada level wali Allah sekalipun tetap ada ikhtiar, usaha, tidak meminta pada orang lain, minta benang minjam. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Koyak baju. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, bisa minta benang? Tidak. Jangan bersandar kepada manusia. Walaupun meminta sehelai benang, tetap ada usaha, dan usaha itu adalah sunnah. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, at-tawakkul sifatul mu'minin. Tawakal itu sifatnya orang beriman. Wat taslim sifatul awliya. Yang pertama, tawakal, kelas ekonomi. Yang kedua, taslim, berserah kepada Allah, sifatul awliya, sifatnya wali-wali Allah. Wat tauhid, wat tafwid, tafwid, fawwada yufawwidu tafwidan, melimpah, limpahkan semuanya. Wa ufawwidu amri ilallah, kulimpahkan semua perkaraku kepada Allah. Sifatul muwahhidin, sifat orang yang tauhid, sebenar-benar tauhid, tak ada lagi kecuali Allah semata. Fattawakkul sifatul awam, tawakal itu sifatnya orang awam. Wa taslim sifatul khawas, sedangkan taslim, berserah kepada Allah, itu sifatnya khawas. Tafwid sifatu khawasil khawas, sedangkan tafwid, melimpahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, itu adalah sifatnya khawasul khawas, VVIP, very very important person. Aku mendengar guruku berkata, at-tawakkul sifatul anbiya, tawakal itu sifatnya para nabi. Wa taslim sifatu Ibrahim, sedangkan taslim sifatnya Ibrahim alaihissalam. Wa tafwid sifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tafwid adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Itulah 7 halaman kita malam ini. Besok malam lagi akan kita tambah 7 halaman. Insyaallah 2 pertemuan kita pada maqam ke-19 tawakal. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok malam kita akan lanjutkan pertemuan kedua, pembahasan tentang tawakal. Berikut ini mari kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Nur Kholis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di kapal pesiar. Dalam kondisi saat ini kami mendapat ujian dengan sedikit penumpang. Sulit kapal bersandar karena lockdown. Yang pertama, kami minta nasihat dan motivasi Ustadz dalam kondisi ini. Yang kedua, kami mau menanyakan bagaimana hukumnya kami menetapkan arah kiblat ke suatu arah saja karena keterbatasan pintu dan ruangan yang diberikan, terutama untuk sholat Jumat. Yang pertama, Pak Nur Kholis dan seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada yang mencari nafkah yang halal, maka perjalanan kalian adalah jihad. Kalau mati dalam perjalanan ini, matinya mati syahid. Kalian tinggalkan keluarga untuk mencari makanan yang halal. Nanti kalian akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam surga. Rasul memuliakan kalian karena kalian berjuang untuk mencari makan halal untuk anak istri. Yakinkan saya berjihad mencari makanan halal. Pulang nanti supaya darah dagingku makan halal, supaya bisa dia ngapal Quran. Itu yang membangkitkan semangat. Itu yang membuat Bapak akan terus bersemangat. Bukan yang lain, bukan mengejar dunia. Mati Bapak, anak Bapak akan berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbulan-bulan kalian di tengah lautan. Apa yang kalian cari? Hanya setetes air dunia ini. Tapi itu semua akan menjadi amal jariah. Anak cucu kalian akan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun apakah musafir itu menyebabkan bapak dan para kru, para awak kapal tidak sholat? Tetap sholat, jangan tinggalkan sholat. Bapak boleh sholat jamak, sholat qashar. Bapak dalam perjalanan musafir terus,
Maka sholat zuhur jamak takdim dengan asar, jamak takhir dengan asar bisa, sholat maghrib jamak. Berapa lama kami jamak? Selama di perjalanan itu. Karena perjalanan terus tak berhenti jamak. Tapi kami rasa nggak enak jamak, kami mau buat sempurna 4 rakaat. Boleh. Boleh dilaksanakan secara tamam 4-3-3-4-4. Boleh juga dilaksanakan jamak. Tapi ini rukhsah keringanan. Allah suka kalau rukhsah itu dipakai. Lalu kemudian tentang di ruangan yang diberikan terutama untuk sholat Jumat. Nabi SAW selama dia musafir dia tak ada sholat Jumat. Nabi sholat Jumat itu kalau dia mukim. Tapi kalau mau melaksanakan pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa sholat Jumat itu tidak disyaratkan 40 orang, asal berkumpul saja orang yang menurut urf sudah bisa untuk sholat, lalu dia laksanakan sholat. Inna salatal idi, sesungguhnya salat id, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, 1 orang imam. Wa thalathatun mu'tammin, 3 orang makmum. Imam 1, 3 orang makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Karena 4 itu sudah lebih dari jamak. Pendapat 4 imam, Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits ibn Sa'ad, dan Imam Zufar. Kalau mau laksanakan, nah, artinya saya tidak menutup satu pintu. Kalau mau dilaksanakan, ada kerinduan dengan sholat Jumat, tetapkan menurut kompas arah kiblatnya di awal takbiratul ihram itu, lalu laksanakan. Kan kapal laut itu kapal laut kan bukan macam pesawat ulang-alik ke sana kemari. Kalau sudah arahnya begitu, tepat arah kiblat, start dari awal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak tidak meninggalkan ibadah. 2. Bagaimana hukum puasa Ramadan di tengah pandemi corona ini Pak Ustadz? Maka kita tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun lapar kita, maka itu tetap membuat kita sehat walafiat. Tidak ada halangan sedikit pun. Orang-orang tua yang sakit, faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayamin ukhra, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup karena tua renta, fidyatun ta'amu miskin, bayarlah fidyah 1 hari tak puasa, 1 makan fakir miskin, 1 hari fakir miskin makan. Kita sehat walafiat, maka tetap laksanakan puasa, tak ada halangan. Tetap laksanakan puasa tahun ini. 3. Ibu Hamidah, Ustadz, ketika kita bersedekah, apakah harus kita niatkan sedekah itu misalnya untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita? Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala amal itu akan dinilai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kita bersedekah dengan niat lillahi ta'ala. Cukup. Kalau Ibu Hamidah bersedekah, ayah ibu sudah meninggal dunia, emak ibu sudah meninggal dunia, ibu bersedekah 1 paket beras 20 kilo. Ini sedekah saya. Otomatis sedekah ibu sampai ke ayah dan ibu. Walaupun tanpa sebut. Tapi kalau untuk selain ayah dan ibu, untuk saudara kandung, mesti sebut. Aku sedekah sini 1 karung beras, pahalanya aku hadiahkan kepada almarhumah Fulanah binti Fulan. Sampai. Tapi kalau untuk ayah dan ibu, emak sama ayah, otomatis sampai. Pak M. Afriudin, Ustadz, ada teman saya mempelajari tasawuf. Dia menyatakan roh dan jasad bisa berpisah saat masih hidup. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Dia ini bukan belajar tasawuf, dia ini belajar ilmu klinik, dukun. Nah, jadi banyak orang pakai baju tasawuf, casingnya tasawuf, isinya dukun, isinya kejawen, isinya klinik, isinya filsafat,
ngawur isinya, tapi berbaju tasawuf. Nah, oleh sebab itu kita pelajari yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apa makna firman Allah, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah"? Kalau kau sudah azam, azam artinya tekad yang kuat dalam hati. Kalau sudah kau azam, tekad kuat dalam hati, sudah, lepaskan dia, serahkan pada Allah SWT. Supaya hatimu tidak bimbang pun. Taqallaba, qallaba, yuqallibu, berbolak-balik. Kalau sudah kau azam, tekad kuat, ikat pakai tali simpul mati, serahkan kepada Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Sudah dipasang jebakan di tengah hutan, mau menjebak burung, diikat satu ekor burung sebagai pemikatnya, lengkap sudah semua, berdoa kepada Allah, serahkan. Kuserahkan semuanya ya Allah, terserahlah apa yang masuk. Besok pagi begitu ditengok, anak harimau yang masuk. Padahal yang mau dicari burung, harimau yang masuk. Berarti itulah rezeki. Tapi jangan kau gulai pula harimau itu. Serahkan ke kebun binatang. Besok begitu ditengok, apa pun tak ada. Jangankan burung masuk, burung pemikat itu pula hilang. Kau tak kecewa. Itulah bedanya orang bertawakal sama tak bertawakal. Kalau orang tak bertawakal, begitu yang masuk rusa, yang bangkit sombongnya. Siapa dulu? Tapi begitu tengoknya besok burung pemikat itu hilang, menengok sungai itu macam hamparan bidadari. Terjun ke sungai, mati ditangkap buaya. Putus asa, stres. Orang kalau sudah tawakal, kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau tak dapat dia bersabar. Apa buktinya tawakalmu benar? Itu buktinya. Kalau kau berhasil kau tak sombong, kalau kau gagal kau tak putus asa. Kalau kau berhasil sombong, kau gagal putus asa, berarti kau bukan orang bertawakal. Itulah kaji kita malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal dan kita termasuk orang yang dicintai Allah karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.